Soal yang pertama, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilakukan pada tanggal A. 9 September 2001, B. 18 Agustus 2000, C. 9 November 2001, D. 18 Desember 2000, E. 10 Desember 2001. Jawaban yang tepat adalah yang B. 18 Agustus 2000. Amandemen kedua diputuskan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 18, 18A, 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26 ayat 2 dan 3, pasal 27 ayat 3, bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B, dan yang terakhir adalah pasal 36C. Soal nomor 2. Suatu ketetapan yang menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut merupakan pengertian dari A. Grasi, B. Abolisi, C. Amnesti, D. Rehabilitasi, atau yang E. Investigasi. Jawaban yang benar adalah yang B. Abolisi. Suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum, mengingat perkara yang menyangkut para tersangka terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan merupakan pengertian dari abolisi. Soal nomor 3. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 28I ayat 4, B. Pasal 21 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 5, E. Pasal 24B ayat 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pasal 31 ayat 5. Nah, kalau ada soal undang-undang seperti ini, aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman semuanya. Silahkan kalian download PDF ya teman-teman, full text tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika kalian ada waktu luang, kalian bisa scroll di HP kalian, bisa sambil tiduran, bisa waktu santai, ketika ada waktu luang apa gitu. Jadi setidaknya kalian tuh paham. Oh, pasal ini isinya ini, pasal 2 isinya ini, pasal 3 dan sebagainya itu isinya ini. Jadi ketika ada soal tentang Undang-Undang Dasar, setidaknya kalian udah paham duluan. Itu pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Jadi ketika aku istirahat waktu kerja kayak gitu, bisa sambil baca-baca Undang-Undang Dasar, terus baca Pancasila, itu isinya sila 1 itu kira-kira tentang apa, sila kedua tentang apa, kayak gitu. Lanjut soal nomor 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mempunyai kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah alinea A1, B2, C3, D4, atau E1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah yang E1, 2, dan 3. Sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut nih teman-teman. Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. 2. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. 3. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Ditetapkannya dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Soal nomor 5. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Mahkamah Konstitusi, atau E. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah yang A. MPR. Soal nomor 6. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem A. Sistem distrik berwakil banyak, B. Sistem proporsional terbuka, C. Sistem campuran, D. Sistem proporsional tertutup, E. Sistem distrik mayoritas. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sistem proporsional terbuka. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan hasil KTT GNP ke-10 adalah A. Menyambut baik hasil pertemuan puncak BUI di Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan. B. GNB memberikan perhatian terhadap masalah apartheid di Afrika Selatan di samping mengutuk peristiwa pembasmian etnis di Bosnia. C. Prihatin atas beban hutang negara-negara berkembang. D. Penyerahan ketua KTT sebelumnya dari Presiden Soeharto pada Presiden Kolombia. E. Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial, dan negara-negara berkembang. Jawaban yang tepat adalah yang D. Penyerahan ketua KTT sebelumnya dari Presiden Soeharto pada Presiden Kolombia. Ini yang bukan ya teman-teman, berarti yang kecuali hasil KTT GNB ke-10. Soal nomor 8. Tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950 adalah A. Supaya mendapat perlindungan dari PBB karena letak Indonesia yang strategis. B. Diakui kedaulatannya oleh negara lain. C. Supaya mendapat bantuan PBB dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. D. Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. E. Agar memiliki martabat terhormat di mata internasional. Jawaban yang benar adalah yang D. Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang bukan lembaga yang terbentuk berdasarkan pada keputusan Presiden adalah A. Komisi Ombudsman Nasional, B. Dewan Ekonomi Nasional, C. Komisi Hukum Nasional, D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, D. Dewan Buku Nasional. Jawaban yang tepat adalah bukan ya teman-teman, bukan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan keputusan Presiden. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga negara yang terbentuk berdasarkan keputusan Presiden itu terdiri dari 1. Komisi Ombudsman Nasional,
2. Komisi Hukum Nasional, 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 4. Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara, 5. Dewan Maritim, 6. Dewan Ekonomi Nasional, 7. Dewan Industri Strategis, 8. Dewan Pengembangan Usaha Nasional, 9. Dewan Buku Nasional. Soal nomor 10. Lembaga yang menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan adalah A. Presiden, B. DPR, C. KPU, D. MPR, atau E. MA atau Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah yang C. KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum atau KPU bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, termasuk di dalamnya menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk latihan soal-soal tes wawasan kebangsaan bagi teman-teman yang ingin melamar CPNS di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Terus klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.